Bagaimana kamu memandang penyandang disabilitas? Apakah sama seperti orang pada umumnya, atau justru fokus pada perbedaan mereka? Di Indonesia, penyandang disabilitas masih sering dipandang sebelah mata. Jika melihat potret di media, disabilitas seringkali digambarkan sebagai objek kasihan, objek tertawaan, atau bahkan sebagai beban. Di dunia nyata, mereka kerap diperlakukan seperti orang sakit yang tidak bisa melakukan apa-apa. Padahal menurut Dr. Subagia MSI, seorang sekjen APPKHI sekaligus Kaprodi PLB UNS Surakarta, penyandang disabilitas juga dapat produktif. Disabilitas itu sehat jasmani rohani. Buta itu tidak sakit. Tuli itu tidak sakit. Retardasi mental itu tidak sakit. Kalau sakit itu ada dua, mati atau sembuh. Tapi kalau disabilitas itu tidak dapat disembuhkan. Orang yang berkebutuhan khusus atau disabilitas itu bisa produktif. Pandangan-pandangan ini dapat menghambat penyandang disabilitas untuk memaksimalkan potensi yang mereka miliki dan membuat penyandang disabilitas cenderung dikotak-kotakan. Hal ini berbahaya karena sesungguhnya penyandang disabilitas lahir di lingkungan yang inklusif. Mereka itu berasal dari masyarakat yang inklusif. Dia lahir bertebaran seperti Tuhan menanam tanaman di mana-mana. Sesukanya Gusti Allah mau menempatkan di mana. Anak itu tidak bisa memilih anaknya siapa atau menjadi apa. Walaupun tergolong minoritas, jumlah penyandang disabilitas sebetulnya tidak sesedikit yang dibayangkan. Menurut data dari Kemenkes pada Desember 2018, dari sekitar 264 juta penduduk Indonesia, sekitar 30 juta orang menyandang disabilitas sedang dan 6 juta orang menyandang disabilitas berat. Dari jumlah tersebut, belum banyak yang terlihat di ruang publik. Stigma yang mereka hadapi seringkali membuat mereka menjadi sulit untuk berkembang. Artikel dari OHCHR menyatakan bahwa penyandang disabilitas seringkali hidup sebagai masyarakat marginal dan kehilangan beberapa pengalaman hidup yang fundamental. Mereka memiliki sedikit harapan untuk bersekolah, mendapatkan pekerjaan, memiliki rumah sendiri, berkeluarga dan membesarkan anak-anak mereka, bersosialisasi, atau bahkan memilih dalam pemilu. Hal tersebut berdampak pada berbagai hal, termasuk pada kepercayaan diri mereka. Rasa tidak percaya diri ini salah satunya bersumber dari kurangnya apresiasi keluarga. Orang tua yang menolak kondisi anaknya dan tidak yakin dengan potensi yang dimiliki anak bisa sangat berpengaruh pada kepercayaan diri yang dimiliki oleh anak penyandang disabilitas. Penelitian dari Lembaga Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak yang dilakukan di 5 kabupaten atau kota di Indonesia, yaitu Aceh, Kupang, Malang, Klaten, dan Yogyakarta, mendapatkan hasil bahwa sebagian besar remaja penyandang disabilitas merasa tidak percaya diri karena disabilitas yang dimilikinya. Tak hanya pada kepercayaan diri, pandangan orang tua juga berdampak pada kesempatan belajar yang diberikan kepada anak. Menurut Titi Kekenusa, seorang aktivis disabilitas, terdapat anak di Sulawesi Utara yang tak pernah mengenyam pendidikan karena orang tuanya masih memiliki stigma bahwa difabel tidak cocok untuk sekolah. ABK itu mulai kesempatan belajar yang tidak terbatas. Satu. Yang kedua, kegagalan siswa itu bukan terletak dari siswa itu sendiri, tapi kegagalan guru dalam merespon guru. Hambatan keluarga bukan satu-satunya, karena kesempatan belajar bagi penyandang disabilitas juga dipengaruhi oleh penerimaan dan respon dari sekolah. Saya itu melakukan sosialisasi disabilitas dari tingkat guru TK sampai dosen. Itu seperti kurva normal. Kurva normal itu bergerak dari kiri naik ke atas, kemudian turun lagi. Guru TK dan guru dosen itu lebih mudah menerima. Nah, ketika SD itu lebih mudah menerima. Di SMA itu paling sulit untuk SMP dan SMA itu guru-gurunya lebih sulit. Ngapain anak-anak ini disekolahkan di tempat saya? Kan di SLB. Gitu. Jadi kalau dosen hampir saya putar-putar di mungkin ribuan perguruan tinggi, ya itu kita sosialisasi. Tidak ada satupun yang pernah
punya ide membuat perguruan tinggi khusus disabilitas itu nggak ada. Penyandang disabilitas di Indonesia saat ini masih sulit untuk mendapat pekerjaan. Takwani Suci Prestanti, seorang disabilitas daksa, telah mendaftar 50 pekerjaan namun semuanya tidak membuahkan hasil. Jadi kalau selama ini tidak ada afirmasi, maka inklusivitas itu tidak akan muncul. Kenapa? Karena lomba lari, tapi pesertanya adalah orang lumpuh, orang kuat, orang berkaki dua, tapi tesnya sama. Tanpa ada afirmasi, tanpa ada akomodasi, maka selamanya akan kalah. Selain dari keluarga dan instansi, stigma dan diskriminasi juga datang dari lingkungan sekitar. Naura, seorang kakak dari adik dengan intellectual and developmental disorder, menceritakan bagaimana stigma yang sering dia terima dari lingkungannya. Stigma atau pertanyaan yang sering saya dapatkan dari orang lain yaitu ketika adik saya bertingkah di hadapan umum, di tempat umum, tingkahnya yang seperti anak kecil membuat orang-orang menatapnya, atau kadang-kadang bahkan melontarkan kata-kata ejekan yang mengeluhkan bahwa adik saya terlihat masih seperti anak kecil, tidak bisa berbicara dan tidak tahu tempat, seperti itu. Tanggapan saya ketika ada hal seperti itu tentu saja sakit hati, karena jelas siapa yang terima adik sendiri dikatakan seperti itu. Tapi juga melihat keadaan, adik saya bukan orang yang normal seperti orang-orang lainnya, tapi saya yakin bahwa adik saya memiliki kelebihan khusus yang orang normal bahkan tidak memilikinya. Mendapatkan pertanyaan-pertanyaan atau stigma-stigma dari orang-orang seperti itu adalah bagian dari dukanya mungkin ya, soalnya tentu kita yang mendengar sebagai keluarganya pasti sakit hati. Berdasarkan penelitian Goodley, Lydia, dan Runswick-Cole pada tahun 2018, penyandang disabilitas atau orang tua dengan anak disabilitas harus hidup di lingkungan yang menormalisasi pertanyaan dan pernyataan stigmatis. Seringkali, penyandang disabilitas dan keluarga harus tetap tampak tegar saat menghadapi pertanyaan dan pernyataan tersebut, karena mereka tidak ingin muncul label baru terhadap penyandang disabilitas. Padahal, penyandang disabilitas dan keluarga juga bisa terdampak secara psikologis, misalnya mengganggu pandangan difabel terhadap dirinya sendiri. Selain stigma dan diskriminasi dari orang lain, diskriminasi juga terlihat pada fasilitas umum. Jika kita keluar rumah dan melihat akses jalan, masih ditemukan banyak fasilitas yang kurang ramah bagi disabilitas. Contohnya, masih banyak ditemukan trotoar yang tidak ramah terhadap pengguna kursi roda dan disabilitas netra. Tidak sedikit trotoar yang berlubang dan tidak dilengkapi dengan guiding block. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, bisa ditarik kesimpulan bahwa lingkungan berpengaruh signifikan pada perkembangan disabilitas. Argumen itu didukung oleh Social Model Theory of Disability yang menyatakan bahwa orang-orang menjadi disabilitas karena hambatan dalam masyarakat, bukan karena disabilitas atau perbedaan mereka. Di sisi lain, tidak semua penyandang disabilitas mendapat stigma negatif dari lingkungan, dan mereka umumnya mampu memaksimalkan potensi yang dimiliki. Seperti yang dialami oleh Alexander Farrell, mahasiswa disabilitas netra Fakultas Hukum UGM. Jauh ini ya Mbak, yang aku alami belum pernah sih dapat stigma negatif gitu, justru orang-orang di sekitar dan yang ngajarin aku juga tuh malah dukung banget buat biar aku bisa ngembangin bakat itu. Orang tua dari keluarga itu yang paling mendukung ya Mbak, dari kecil udah nyariin kursus komputer gitu, terus ketika tahu aku suka musik terus nyariin kursus gitar itu dari keluarga pasti. Terus selain itu juga dari guru-guru, dari teman-teman selama sekolah juga selalu support, selalu bantu juga kalau misalnya aku butuh bantuan, butuh apa-apa, termasuk untuk dalam mengembangkan bakat tadi juga. Lantas, bagaimana seharusnya masyarakat memperlakukan penyandang disabilitas? Memandang anak-anak itu anak seperti anak yang lain saja. Coba kalau dia menerima dengan wajar. Namanya wajar itu kan biasa. Biasanya si A dengan biasanya si B itu beda.
Pesan untuk keluarga yang memiliki anggota keluarga disabilitas dari Naura Safira. Peran anggota keluarga bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus tentu sangat penting sekali, karena anggota keluarga adalah orang terdekat baginya, yang mana mereka lah yang bisa menjaga atau mengontrol atau mendidik anak tersebut. Sebisa mungkin kita selalu ada 24 jam untuk dia, karena anak-anak seperti itu tidak bisa dibiarkan sendiri, yang artinya emang harus 24 jam dilihat agar tidak melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan, kayak gitu. Jadi untuk masalah pembelajaran juga, karena kan dia tidak sekolah seperti orang-orang yang lain, jadi kita sebisa mungkin mendidik dia, ngajarin dia untuk bisa bicara, untuk bisa menggambar, menulis, dan mencari passionnya, dan itu tentu saja susah sekali. Tapi kehadiran kita tuh setidaknya membuat dia merasa disayang. Pesan saya, jangan pernah bersedih atau menyesali ketika ada bagian dari anggota keluarga kita berkebutuhan khusus, karena percayalah, orang-orang seperti itu pasti memiliki keistimewaan sendiri yang bahkan orang normal seperti kita ini tidak memiliki. Harapan dari teman-teman disabilitas untuk masyarakat. Kita pengen masyarakat itu terbuka, jadi nggak memberi stigma negatif gitu tadi. Terus juga dalam bantu kita tuh bukan untuk mengasihani gitu Pak, tapi untuk ya karena untuk menolong, karena kita sama-sama manusia, sama-sama ciptaan Tuhan juga. Jadi harapannya masyarakat tuh bisa paham itu bahwa disabilitas itu bukan suatu kekurangan, tapi hanya sebuah perbedaan. Coba mulai menjalin komunikasi lah sama teman-teman yang difabel gitu, karena ya mungkin secara fisik kita dalam tanda kutip ada kekurangan, tapi sebenarnya kita juga tetap punya kelebihan. Kita juga sebagai manusia punya bakat dan kemampuan-kemampuan yang mungkin orang lain juga belum punya. Jadi kalau mereka belum pernah komunikasi sama kita, belum pernah berinteraksi sama kita, gimana caranya mereka tahu tentang teman-teman difabel? We are more disabled by our bodies, by the society that we live in rather, than by our bodies and our diagnoses. Inklusivitas dimulai dari diri sendiri dan lingkungan sekitar.